Selamat Soki. Soki FM kembali hadir menemani Senin siang Anda. Soki FM hari ini akan membahas tentang Q&A nutrisi, C-formula dan enzim. Mari kita simak. Apakah C-formula dicampur dengan kopi dapat menurunkan kadar kafein? Tidak. C-formula tidak akan bisa menurunkan kadar kafein pada kopi, karena kadar kafein ditentukan dari biji kopi, kualitas biji kopi, dan juga teknik pengolahan kopi itu. C-formula ketika dicampurkan ke dalam kopi dapat membantu membuat rasa kopi tidak terlalu kuat yang menyebabkan nyeri pada lambung. Karena ada sebagian orang yang kalau minum kopi, lambungnya tidak nyaman akibat kopi yang terlalu merangsang produksi asam lambung. Apakah minum C-formula boleh ditambah dengan gula? Sebenarnya boleh dan sesuai selera. Namun mengingat konsumsi gula terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan, maka sebaiknya minum C-formula tidak dengan gula. Mengapa C-formula boleh dicampur dalam kopi tetapi tidak disarankan dicampur dalam teh? Karena C-formula begitu diseduh dengan air panas adalah sejenis teh, apabila C-formula dicampur ke dalam teh, maka rasanya akan menjadi tidak karuan. Rasanya bukan seperti C-formula, juga bukan seperti teh. Rasanya aneh. Apakah C-formula boleh dikonsumsi balita? Sebaiknya C-formula jangan dulu dikonsumsi oleh balita. Boleh dikonsumsi jika usianya sudah lebih besar. Saat konsumsi obat dokter, apakah C-formula dan enzim boleh dikonsumsi? Kalau yang sedang konsumsi obat dokter, untuk C-formula dan enzim silahkan dikonsumsi. Malah bagus. Hanya setelah minum obat dokter harus diberi jeda, kurang lebih 20 menit baru konsumsi C-formula dan enzim. Pada prinsipnya, enzim dan C-formula tidak ada bereaksi apapun terhadap obat dokter. Bagaimana cara konsumsi enzim Soki mengatasi masalah sembelit? Untuk sembelit adalah termasuk masalah kesehatan yang umum terjadi. Seminggu pertama disarankan langsung minum 15 saset enzim sehari. Dengan cara konsumsi 4 setelah sarapan pagi, 4 setelah makan siang, 4 setelah makan malam, dan 3 sebelum tidur malam. Ingat juga minum air putih yang cukup. Setelah masalah sembelit sudah berangsur membaik, maka jumlah konsumsi enzim boleh dikurangi. Mengapa saat konsumsi enzim, urin warnanya lebih kuning dari biasanya? Karena pada enzim terkandung vitamin B kompleks, yang mana vitamin ini terdapat dalam sayur dan buah, sehingga mempengaruhi warna urin jadi lebih kuning. Hal ini sangatlah wajar terjadi. Jangan khawatir, cukup minum air putih setelah konsumsi enzim. Apakah enzim boleh dikonsumsi balita? Prinsipnya enzim boleh dikonsumsi oleh siapa saja, segala jenis usia termasuk balita. Hanya saja harus diperhatikan untuk balita, enzim tidak disarankan diminum langsung menghindari tersedak. Namun dicampurkan pada susu. Enzim sangat baik untuk membantu balita yang kurang nafsu makan atau yang suka pilih-pilih makanan. Apakah orang yang gagal ginjal boleh konsumsi enzim? Mengingat orang yang gagal ginjal dilarang mengonsumsi buah dan sayur karena mengandung banyak kalium. Biasanya dokter akan mengatakan pada penderita gagal ginjal untuk berhati-hati saat konsumsi makanan sayur atau buah. Dan enzim terbuat dari sayur dan buah. Tetapi enzim sama sekali tidak ada kandungan logam berat, tidak ada kalium, dan sangat aman dikonsumsi oleh penderita gagal ginjal. Untuk jumlah enzim yang dikonsumsi tidak boleh terlalu banyak. Satu hari cukup 6 saset saja. Soki at home, Soki protect you.